Baik. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan tafsir Al-Muyassar. Dan sekarang kita sudah sampai di surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Baik, silakan yang membacanya. Ya, silakan Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak mungkin orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik meninggalkan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Tafsirnya, lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikina tarikina kufrahum hatta ta'tiyahumul alamatul lati wu'idu biha fil kitabis sabiqati. Fil kutubis, bukan kitab. Oh ya. Di jama ya. Oh jama. Fil kutubis sabiqati. Tidak mungkin orang-orang kafir dari kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik meninggalkan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka tanda-tanda yang dijanjikan dengannya di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Terus baca sampai ayat 4 dulu ya. 4 Ustaz, baik Ustaz. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu utusan dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya kitab-kitab yang kokoh ya Ustaz. Yang lurus. Yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Ya Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatlu Qur'anan fi suhufin mutahharatin. Dan dia yaitu seorang utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia membacakan kepada mereka Al-Qur'an dalam lembaran-lembaran yang suci. Fi tilkas suhufi akhbaru sadiqati wa awamiru adilati. Ulangi. Fi tilkas suhufi akhbarun sadiqatun wa awamiru adilatun. Tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqimin. Wa makhtalaful ladzina utul kitaba minal yahudi wan nasara fi kauni Muhammadun sallallahu alaihi fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan. Di dalam tafsir ayat ketiga, dan di dalam lembaran-lembaran itu
terdapat berita-berita kebenaran dan perintah-perintah yang adil. Dia memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, dan tidak berselisih di antara orang-orang yang diberi kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani pada keadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang benar. Lima yajidunahu min na'tihi fi kitabihim. Karena mereka mendapati dari sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab mereka. Illa min ba'di ma tabayyanu annahun nabiyyul ladzi wu'ida bihi fit Taurati wal Injili. Kecuali setelah ada bukti yang jelas bahwasanya nabi yang dijanjikan dengannya di dalam Taurat dan Injil. Fakanu mujtami'ina ala Sihhati. Fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwwatihi. Maka mereka bersepakat bahwasanya bersepakat atas kebenaran nubuwahnya. Falamma bu'isa tafarraqu faminhum man amana bihi wa minhum man jahada nubuwatahu baghyan wa hasadan. Maka Apa? Falamma bu'isa maka ketika beliau diutus, mereka berpecah belah. Sebagian di antara mereka beriman dengannya dan sebagian dari mereka kepadanya, dan sebagian dari mereka mengingkari kenabiannya karena iri atau dengki, Ustaz. Karena durhaka dan karena iri. Yes. Udah, Ustaz, 4 ayat. Baik, segitu dulu ya. Kita lihat. Di surah Al-Bayyinah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan orang-orang kafir, ya. Keadaan orang-orang kafir, baik mereka dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrikin. Di sini menunjukkan orang-orang kafir itu cangkupannya meliputi bisa ahli kitab, Yahudi Nasrani, bahkan termasuk orang-orang musyrik. Maka mereka masuk ke dalamnya. Atau secara hukum mereka sama. Nanti di depan ada pembahasan mereka itu semua fi nari jahannam. Keadaan orang-orang kafir, kemudian dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik itu mereka dihukumi sama, orang-orang yang kekal di dalam neraka. Dan mereka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tidak akan meninggalkan kekafiran mereka sebelum datang kepada mereka penjelasan. Maksud penjelasan di sini sebelum datang kepada mereka Rasul. Jadi keadaan mereka terus-terus berada dalam kekafiran. Sehingga datang seorang Rasul yang mengajak mereka untuk beriman. Ya. Walaupun nanti ada yang beriman, ada yang tidak. Ya. Dan di sini Rasul yang datang kepada mereka, Allah sebutkan membawa suhuf, ya. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Membawa Al-Quran yang disucikan. Maksudnya yang disucikan itu yang terbebas dari kebatilan. Kemudian di dalam suhuf itu ada berita-berita yang benar, perintah-perintah yang adil. Yang akan menuntun kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini khitab kepada kafirin, ya. Tapi secara makna bisa kita ambil pelajaran juga bahwa Rasul yang diutus kepada segenap alam, termasuk kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau telah membacakan Al-Quran kepada kita, yang mana di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan fiha kutubun qayyimah. Terdapat hukum-hukum yang lurus. Di dalam tafsir yang lain, kutubun di sini hukum. Ayat-ayat, hukum-hukum yang lurus. Artinya yang membawa kepada kebenaran. Nah, kalau kita sudah tahu Rasul yang datang kepada kita itu membawa sesuatu yang akan menghantarkan kita kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus, lantas alasan apa lagi bagi kita untuk tidak mengikutinya? Ya. Makanya di dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah, di antara 3 pondasi dasar yang harus diketahui itu adalah mengenal nabinya, mengenal Rasul. Karena dengan kita mengenal nabi kita, diharapkan kita bisa mengikutinya. Kenapa mengikutinya? Karena memang Rasul membawa sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Bukan seperti sebagian orang yang tidak mengerti, mengaku cinta Rasul tapi tidak mengikuti apa yang beliau bawa. Mestinya kalau kita menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kepada kita, maka tugas kita adalah mempelajari apa yang beliau bawa. Yang beliau bawa itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tinggal mempelajari dan mengamalkan semampu kita. Mempelajari dan mengamalkan semampu kita. Makanya para sahabat
menyebutkan salah seorang sahabat ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi dan jangan membuat bid'ah, jangan membuat sesuatu yang baru. Sungguh kalian telah dicukupkan. Jadi yang Nabi bawa berupa Al-Quran ataupun Sunnah itu sudah cukup bagi kita untuk berjalan di atas kebenaran dan menuju jalan yang lurus. Tinggal kita tadi beriman, mempelajarinya, ya, dan mengamalkannya. Nah, ini sikap kita yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kita semakin yakin kalau yang dibawa oleh Nabi itu sesuatu yang hak. Dan dikatakan di ayat keempatnya, ahli kitab itu tidak berselisih. Tidak berselisih tentang Muhammad bin Abdillah akan menjadi seorang Rasul. Karena mereka mendapati di Taurat dan Injil ciri-cirinya. Ya. Mereka tahu itu. Ketika Nabi belum diutus. Hanya mereka beda sikap ketika Nabi diutus. Ketika Nabi diutus, barulah mereka berpecah. Maka di sini dikatakan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah di sini penjelasan, maksudnya diutusnya Nabi. Jadi pada asalnya mereka tuh ketika hanya membaca di Taurat dan Injil nanti akan ada Nabi akhir zaman, mereka percaya. Dan mereka tahu. Tapi pas waktu itu tiba, yakni Nabi Muhammad diutus, di tengah-tengah mereka ada yang iman, ada yang tidak. Dan sebabnya diantaranya adalah karena durhaka dan karena hasad. Mereka ingin Nabi itu bukan dari keturunan Nabi Muhammad. Ya. Dan ini di antara dampak buruknya hasad. Ya. Kalau seseorang itu sudah hasad, baik terhadap pribadi maupun kelompok, berujung kepada pengingkaran yang besar, sampai mengingkari kenabian. Karena hasad terhadap kelompok. Kan hasad itu macam-macam, ada yang personal, antara orang dengan orang, ada kelompok. Misalnya satu komunitas hasad dengan komunitas yang lain, terus saling jelek-jelekin. Atau satu tempat dengan tempat yang lain.
kemudian terjadi permusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini keadaan ahlul kitab. Ya. Makanya di dalam suatu hadis Nabi mengatakan, tidaklah seseorang itu mendengar aku diutus, baik itu Yahudi, Nasrani, kemudian mereka tidak beriman kepada yang aku bawa, maka mereka akan berada di dalam neraka. Ini bantahan-bantahan kepada ahlul kitab, ya, yang mereka masih mengklaim tentang kebenaran ajaran mereka. Padahal setelah diutusnya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, maka yang diberlakukan syariat dalam hidup dan kehidupan itu adalah syariat yang Nabi bawa, bukan syariat siapapun. Taib. Seterusnya, silakan. Selanjutnya. Baik Ustaz, insyaallah Ana lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Padahal tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah semata, mengikhlaskan baginya agamanya yang lurus, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Dan demikianlah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min Satu ayat dulu. Wa ma umiru fi sa'iri syara'i illa liya'budullaha wahdahu qasidina bi'ibadatihim wajhahu. Ma'ilina 'anis syirki ila al-imani wa yuqimus salata wa yu'adduz zakata wa dzalika huwa dinul istiqamati wa huwa al-islamu. Dan tidaklah mereka diperintahkan pada seluruh syariat kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata, menunjukkan peribadatannya kepada Allah, menunjukkan peribadatan mereka kepada Allah. Dengan meniatkan peribadatan mereka untuk meraih wajah Allah, melihat. Iya. Ma'ilina 'anis syirki ilal iman, agar mereka berpaling dari kesyirikan menuju kepada keimanan. Wa yuqimus salata wa yu'adduz zakata, dan agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika huwa dinul istiqamati, dan demikianlah itu adalah agama yang lurus. Wa huwa al-Islam, dan dia adalah al-Islam. Baik. Ayat ini, ya, ayat kelima ini termasuk ayat yang agung, ya. Hampir di kitab-kitab yang membahas tentang agama, ayat ini dibawakan. Karena ayat ini mirip dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang menjadi pokok penting dalam kehidupan. Kalau seseorang faham maksud ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dia akan paham bagaimana mengisi kehidupan, yaitu dengan ibadah. Dan orang kalau paham ayat ini,
dia akan mengerti bagaimana cara ibadah yang benar. Ya, di antaranya ibadah itu dianggap benar dan akan diterima kalau dia maksudkan ibadahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jelas sekali ya. Ayat ini sangat jelas. Mereka tidak diperintah termasuk kita. Kita tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah saja dengan mengikhlaskan agama. Maksudnya apa? Ibadah yang diperintahkan itu adalah ibadah yang disertai dengan keikhlasan. Kalau tidak disertai dengan keikhlasan, Allah nggak nyuruh untuk itu. Allah nggak nyuruh kita sekedar beribadah saja tanpa keikhlasan. Tidak seperti itu. Tapi dalam semua syariat, itu perlu keikhlasan. Dan ini perkara yang berat, ya. Perlu dipelajari, gitu kan. Yang pertama ya perlu dipelajari syariat Islamnya. Apa saja yang termasuk syariat. Terus bagaimana agar bisa ikhlas. Karena barangkali kita bisa mengkondisikan zahir kita untuk ibadah. Kita bisa mengkondisikan diri kita ya, yang zahir, yang nampak untuk ibadah, untuk sholat, dan ibadah yang lainnya. Bisa. Tapi mengkondisikan hati untuk ikhlas ketika ibadah, nah itu susah. Itu perlu mujahadah. Ya. Jadi mujahadah pertama, kita mengkondisikan diri kita, fisik kita untuk melaksanakan ibadah. Sebagian orang berat juga. Untuk sholat misalnya, sebagian orang itu berat untuk melakukan sholat. Lebih berat lagi, mengkondisikan hati kita untuk ikhlas ketika beribadah. Karena ya hati itu kan bolak-balik sifatnya. Dan kecenderungan diri kita untuk tidak ikhlas itu besar. Karena manusia itu senang diakui orang. Manusia itu senang diapresiasi orang. Sedih kalau tidak diperhatikan. Padahal hal-hal itu semua pengganggu-pengganggu dari keikhlasan. Makanya sekelas Imam Ahmad bin Hambal saja, ketika ditanya ikhlas, beliau menjawab, al-ikhlas ajiz. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Tapi ya kita mengusahakan. Pertama kita usahakan kondisikan kita
untuk beribadah, udah bersyukur tuh kita mampu beribadah. Kita mampu sholat, zakat, dan lain sebagainya. Tinggal kita kondisikan agar niat kita ikhlas dalam ibadah itu. Dan itu yang diperintahkan. Jadi bukan hanya ibadah saja, tapi ibadah yang dibarengi dengan ikhlas. Karena itu yang diterima. Ikhlas dan ittiba. Dan itu yang akan menjadi pembeda nilai antara satu orang dengan yang lainnya. Kan kita hafal ya dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jisamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak melihat rupa kita. Fisik kita Allah enggak lihat. Yang Allah lihat tuh hati kita. Kemudian amalan kita. Jadi yang jadi penilaian diri kita tuh ya hati kita. Bukan sekedar seberapa banyak ibadah yang telah kita lakukan. Bagus ya ibadah banyak, kita rajin. Tapi jangan lupa juga faktor keikhlasan. Karena ibadah kalau modal semangat tanpa tujuan nggak akan dapat pahala. Ada orang misalnya sholat semalaman. Ketika ditanya, kenapa kamu sholat semalaman? Iseng aja, nggak bisa tidur saya. Dia nggak berharap pahala, itu nggak dapat nilai di sisi Allah. Itu pembeda ya, niat itu pembeda. Kenapa kamu baca Al-Quran? Ya ngisi waktu kosong aja. Tidak berpikiran pahala. Itu sayang ya. Jadi di antara cara mengkondisikan agar hati bisa ikhlas ketika melaksanakan ibadah, ingat pahala. Atau ingat itu kewajiban. Dan ingat, Allah itu melihat. Yang pertama kali Allah lihat tuh hati kita dulu, niat kita dulu. Sebelum yang lainnya. Makanya, kenapa bisa ya, para sahabat itu, mereka infak satu genggam makanan, terus kita infak satu gunung emas. Tapi di sisi Allah lebih bernilai infaknya sahabat. Itu tidak lain karena keikhlasan mereka yang tinggi, yang besar. Sehingga menjadikan amalan itu besar juga. Makanya ada nasihat para ulama, betapa banyak amalan yang dianggap remeh, tapi berpahala besar karena niat yang ikhlas. Dan betapa banyak amalan yang dianggap berpahala besar, tapi malah tidak berpahala karena niat tidak ikhlas. Dan pembahasan ikhlas ini perlu kita renungkan ya buat diri kita setiap saat. Kita memperbaharui niat kita setiap saat karena hati kita tuh berubah-ubah. Sehingga kalau manusia sudah sibuk dengan dirinya untuk ini, dia nggak akan sibuk ngurusin orang lain. Kadang ada orang yang waktunya, Masya Allah ya, masih sempat gitu ngurusin urusan orang. Gitu. Masih sempat, gunjingin orang, dan lain sebagainya. Kita mikirin diri sendiri aja terkait hal ini, udah banyak waktu yang kita sita. Dan itu akan bermanfaat bagi diri kita.
Jadi ibadah itu bukan ritual spontanitas, bukan. Ibadah itu perbuatan yang direncanakan dan jelas tujuannya. Makanya Syekh Shalih bin Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan kaidah sederhana. Kalau kita beribadah atau akan beribadah, setidaknya tergambar dalam benak kita untuk siapa ibadah ini dan bagaimana cara melakukannya. Ya. Itu sederhana. Untuk siapa ibadah ini, kemudian bagaimana cara melakukan. Kalau kita sudah bisa meyakinkan diri kita sendiri, oh ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka insya Allah aktivitas kita itu akan diterima. Tapi kalau kita ibadah itu spontanitas atau ngisi waktu semata, nggak ada niatan ke sana, nggak akan jadi pahala. Jadi perkara mubah saja. Dan ini rugi kita ya. Yang lebih parah kita meniatkan kepada selain Allah. Terus gangguan-gangguan terhadap niat itu akan datang setiap saat. Boleh jadi kita atau bisa jadi kita sebelum beramal sudah ikhlas. Pas di tengah-tengah amal terganggu kita. Atau setelah beramal terganggu niat kita. Dan tidak mengapa kita sesekali kesal sama diri sendiri. Daripada kesal sama orang. Kesal sama diri sendiri karena belum bisa ikhlas. Kenapa ya diri ini masih haus pujian? Kenapa ya diri ini masih haus pengakuan? Kenapa ya diri ini masih bergantung sama orang? Kenapa sih diri ini masih tidak yakin dengan janji Allah? Itu kita kesal sama diri sendiri dengan seperti itu akan justru menguatkan hati. Ketimbang kita kesal sama kekurangan orang. Kalau kita kesal sama kekurangan orang, itu mengeraskan hati justru. Kurangan sendiri nggak dilihat ya. Tapi pembahasan ikhlas ini panjang sekali ya. Kemudian ma'ilina anisyirki ilal iman. Ma'ilina anisyirki ilal iman itu hunafa. Ya. Hunafa atau hanif atau hanifa. Hanif itu arti aslinya melenceng. Melenceng dari musyrik dan menghadap atau menuju kepada tauhid. Ya. Itu hanif namanya. Dan banyak penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Kalau hanif itu artinya al-mail, melenceng, tapi melenceng dari kejelekan menuju kepada kebaikan. Yakni melenceng dari kemusyrikan menuju tauhid. Itu hanif. Dalam penafsiran yang lebih luas, melenceng dari seluruh agama yang selain Islam menuju Islam. Jadi dia nggak nerima agama kecuali Islam. Dan di sini dibawakan dua contoh amal yang besar ya, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini contoh syariat saja. Tapi bukan hanya ikhlas itu dalam sholat dan zakat saja. Bukan hanya itu, bukan seperti itu maknanya. Ini contoh aja.
Dan sering di dalam Al-Quran itu puluhan tempat sholat digandengkan dengan zakat. Karena ini ibadah yang agung setelah tauhid. Wa dzalika huwa dinul istiqamah. Dan wa dzalik, dan perkara itu maksudnya apa? Ikhlas. Itu merupakan agama yang lurus, yaitu Islam. Di sini bisa diambil kesimpulan yang sederhana, Islam itu nggak berguna kalau tanpa ikhlas. Keislaman seorang itu nggak bermanfaat tanpa keikhlasan. Sebanyak apapun amalan itu nggak akan diterima oleh Allah. Makanya pembahasan tentang ikhlas itu perlu. Pembahasan tentang ittiba itu perlu. Pantaslah Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarhus Sunnah, di poin pertama beliau membawakan al-Islam huwa sunnah was sunnah wal Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Maksudnya apa? Keislaman seseorang itu tidak bermanfaat tanpa dia mengenal sunnah. Dan dengan sunnahlah keislaman seseorang itu nampak. Sama dengan ikhlasin. Jadi dua hal ya. Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan berguna agama seseorang. Jadi dalam bab-bab seperti ini perbanyak merenung ya. Ini buat pribadi kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Karena yang paling tahu kondisi hati kita ya kita sendiri. Baik, selanjutnya ya. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, mereka berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk manusia. Lanjut Ustaz atau diisyarah dulu? Sampai ayat 7. Baik. Oh, ya, sampai akhir aja, sampai akhir aja. Baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Yang demikian itulah bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikina iqabuhum naru jahannama khalidina fiha ulaika hum asyaddul khaliqati syarran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara serta orang-orang yang musyrik, balasan bagi mereka atau hukuman bagi mereka adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Innal ladzina saddaqullaha wattaba'u rasulahu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul khalqi. Sesungguhnya orang-orang yang
membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya, dan mereka beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim yaumal qiyamati jannatu iqamatin wastiqrarin fi muntahal husni tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum faqubila a'maluhum as-salihati faqubila a'maluhum as-salihata wa radu anhu. Enggak. Faqabila a'malahum as-salihat. Tak. Iya. Faqubila a'malahum as-salihata. Di itu aja faqabila ya. Oh, faqubila. Di Allah menerima amal mereka yang baik. faqubila a'malahum as-salihata wa radu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamati dzalikal jazaa'ul husnu liman khafa Allah wajtanaba ma'asiyahu. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka pada hari kiamat, surga yang ditegakkan. Ya Ustaz ya. Surga yang tetap ya. Oh, surga yang tetap dan istiqrar. Tetap aja lah apa-apa, nggak mesti diterjemah dua-duanya. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka pada hari kiamat, surga yang tetap pada puncak kebaikannya, Puncak keindahannya. pada puncak keindahannya, mengalir di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya, mengalir sungai di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, maka Allah menerima amalan-amalan mereka yang soleh, dan mereka ridho terhadap Allah, terhadap apa yang Allah janjikan bagi mereka berupa berbagai macam karomat kemuliaan. Demikianlah balasan yang baik bagi orang yang takut kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Baik. Iya. Nah, ini keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman di akhirat kelak ya. Dan di sini bisa diambil faidah keadaan manusia yang sesungguhnya, nasib manusia yang sesungguhnya itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Karena sebagian orang kadang silau dengan orang-orang kafir, tergiur gitu ya. Bahkan tidak sedikit murtad gitu ya. Karena menganggap katanya orang-orang kafir mah kaya raya, pada kaya gitu. Padahal enggak juga. Mungkin dia nggak pernah tahu ya bagaimana kondisi di sebagian negara Islam, di Uni Emirat Arab misalkan ya, di Saudi. Itu banyak kaum muslimin yang justru lebih makmur dari banyak hal. Tapi seringnya gitu, mereka bandingkan dengan orang-orang Barat misalkan, orang-orang Eropa yang mereka saksikan seolah lebih maju gitu ya. Dan Allah ingatkan dalam ayat yang lain ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Jangan menipu kalian ya, kehebatan, kesibukan orang-orang kafir dalam mengelola negara. Itu kenikmatan yang sedikit. Tapi masih ada orang muslim, seorang muslim yang lebih melihat kepada kemajuan orang-orang kafir. Dan itu keliru ya.
Jadi ukuran atau nasib seseorang itu di akhirat kelak. Dan orang kafir itu kalau dia kafir, sekaya raya apapun, ya, sebesar apapun penghasilan dia, bahkan ada yang orang itu kalau dihitung penghasilannya per bulan terlalu gede. Ada yang dihitung per detik. Satu detik orang ini menghasilkan sekian. Ya. Tapi kafir, ya udah. Sama nasibnya seperti di sini. Orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, dia di neraka jahanam. Dan mereka itu sejelek-jelek makhluk. Walaupun di dunia dipuja, dipuji, disanjung. Makanya di sini nggak boleh seorang muslim itu mengidolakan orang kafir, nggak boleh. Bagaimana mungkin kita mengidolakan makhluk yang Allah sebut sejelek-jelek makhluk? Allah sebut mereka sejelek-jelek makhluk. Tapi kita mengidolakannya. Itu kan tidak benar namanya, ya. Jadi mereka itu di akhirat sengsara. Makanya nanti ini sering hadis ini diulang-ulang. Orang yang dicelupkan satu celupan ke dalam surga dan ke dalam neraka. Orang yang dicelupkan ke dalam neraka itu orang yang paling kaya raya selama hidupnya. Gak pernah ngalamin susah. Karena kafir dia masuk neraka. Baru dicelupkan satu celupan, ditanya, pernah bahagia belum? Belum pernah katanya. Padahal di dunia dia poya-poya bahagia seumur hidup. Jadi puluhan tahun kejayaan di dunia yang dia rasakan itu kandas, sirna dengan satu celupan di neraka. Karena kekafirannya. Jadi jangan merasa wah ya dengan orang-orang kafir itu. Dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang beriman, walaupun di kehidupan dunia dia diuji, nanti di akhirat baru satu celup di surga, ketika ditanya pernah susah enggak? Enggak pernah katanya. Padahal selama di dunia dia menahan ujian yang bermacam-macam. Terobati dengan satu celup di surga. Itu baru satu celup, ya. Bagaimana kalau masuk beneran? Diam di sana. Maka cukuplah yang menjadi kebahagiaan kita dalam hidup, yang selalu kita syukuri itu kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena kalau tidak Islam, ya itu masuk neraka. Jadi harus bersyukur kita beragama Islam. Tambah bersyukur lagi kalau kita diberikan hidayah lain. Misalnya belajar mempelajari agama kita. Orang kalau tidak mensyukuri nikmat beragama, dia akan menuntut perkara dunia. Karena dia tidak merasa bersyukur dengan agamanya, akhirnya dia melihat kondisi dunianya.
kondisi ekonominya, kehidupannya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surah warizqu rabbik, dikatakan rizqu rabbik, dan rizki Rabbmu itu lebih baik. Dan itu sepakat para ulama, yang dimaksud rizki di sana itu Al-Quran. Nikmat beragama kita ditetapkan dalam Islam itu lebih baik bagi kita. Tapi kenapa kita selalu nggak merasa bahagia, ya? Itu yang masalah hati kita. Janganlah kita seperti umumnya orang gitu, ya. Baru merasa bahagia itu kalau jiwa kita dimanjakan, baru bahagia. Kalau jiwa kita diuji dikit aja, itu udah gak bisa ngambil arah dalam melangkah. Itu lemah hati kita. Taib. Jadi hendaknya kita bersyukur dengan nikmat beragama ini. Cara mensyukurinya ya dengan mempelajari agama kita dan berusaha mengamalkannya. Kemudian Allah mengabarkan lagi bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal solih. Beramal solih itu ya melaksanakan perintah yang Allah tetapkan dengan ikhlas dan ittiba. Maka itulah sebaik-baik makhluk. Orang yang yakin kepada Allah, pada janji Allah, dan mengikuti Rasulnya, kemudian beramal soleh, itulah sebaik-baik makhluk. Kita berharap atau berusaha, ya, lebih tepatnya kita berusaha menjadi yang ketujuh ini, menjadi seperti yang di ayat yang ketujuh ini. Kita berusaha, ya, seperti itu. Jangan merasa, oh saya udah merasa beriman nih. Amal pun insya Allah saya beramal. Itu nanti khawatir ujub, ya. Dan selalu pandang diri kita ini banyak kurang. Kita kurang yakin kepada Allah. Amalan kita kurang. Maka untuk orang-orang yang beriman ini adalah balasannya itu surga. Balasannya itu, lihat nih, jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka itu di sisi Rabb mereka. Ingat, ya. Balasan amalan kita itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Seorang yang beramal, yang berkarya, yang atau belajar atau berdakwah, kemudian dia berpikir ada yang lebih baik dari balasan Allah, maka perlu diperbaiki hatinya. Balasan kita tuh di sisi Allah. Nanti kita capek sekarang tuh nanti buahnya itu. Adapun kehidupan, kecukupan atau kelebihan yang Allah berikan, yaitu rahmat karunia Allah buat kita. Bukan semata-mata hasil dari ibadah kita. Betul, pengaruh. Tapi balasan Allah itu, balasan di sisi Allah itu lebih besar. Berupa surga Aden.
surga yang tetap, ya. Yang berada pada puncak keindahan. Jadi kalau di dunia kita kadang terpelongo, ya, melihat tempat, baik itu pemandangan ataupun rumah ataupun kamar yang super mewah, ya, wah gitu. Tapi nggak akan kekal, ya. Dan pasti ada cacatnya, ada rusaknya. Terus sama aja rasanya. Kita tidur di kasur yang harga 500.000 dengan tidur di kasur yang harga 50 juta. Kalau udah merem, udah nggak sadar, sama rasanya. Nggak kayak gini kan, tidur di kasur 500.000, mimpi buruk bisa. Tidur di atas kasur 50 juta, mimpi indah, kan nggak kayak gitu. Kalau di surga itu puncak keindahannya, ya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlihat, terdengar, terlintas pun belum. Kalau kita melihat keindahan yang wah gitu, ya, di dunia, gak ada apa-apanya dibandingin surga. Taib, namanya sama, ada sungai disebutkan di sini, ya. Ada sungai, ada istana, gitu kan? Hanya nama saja, hakikatnya beda. Makanya di dalam surah Al-Baqarah kan wa utubihi mutasyabiha. Nanti penduduk surga itu diberi yang serupa. Maksudnya nama saja, namanya sama dengan di dunia. Tapi hakikatnya itu beda. Kenikmatannya itu beda. Kemudian dalam kenikmatan itu kekal selama-lamanya. Karena Allah ridho kepada mereka. Sehingga Allah menerima amalan soleh mereka. Nah, ini keridhaan Allah itu, atau Allah akan ridho ketika, atau tanda ridhonya Allah ketika Allah menerima amalan kita. Kan kita sering, ya, ingin ridho Allah. Gimana tanda Allah ridho itu, ya? Ketika amalan kita diterima. Berarti kita fokus, selain beramal, fokus gimana nih supaya amalan kita diterima. Bukan hanya bagaimana beramal. Dan mereka pun ridho. Tentu, ya, kita ridho karena apa yang Allah siapkan, banyak kemuliaan, kenikmatan yang tidak ada batasnya. Itulah balasan yang baik bagi orang yang takut kepada Allah. Di sini Allah tutup dengan sifat khasyah. Sifat khasyah, takut kepada Allah, itu merupakan rukun dari ibadah. Khauf dan khasyah ini lebih tinggi daripada khauf. Jadi khasyah ini rasa takut karena dibarengi ilmu. Takut karena kita tahu yang kita takuti itu maha segalanya. Takut kepada Allah, kemudian menjauhi maksiat karena kita tahu hal tersebut akan menghalangi kita dari surga. Akan menghalangi kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali itu yang bisa kita baca, ya, untuk pagi hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang diperjelas silahkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan dari tafsir surat Al-Bayyinah. Bagi ummahat yang ingin bertanya, silakan raise hand dan silakan buka mic ya. Jika tidak ada, akan kita tutup. Oh, ada satu, silakan. Ummu Yahya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya. Ustadz, Ana mau nanya bagaimana caranya kalau misalkan Ana pernah dengar kalau misalkan kita dalam keadaan hati itu sedang tidak tenang, bersedih, lalu kita melaksanakan sholat di saat kita tidak bisa tidur. Kata Ustadz tadi boleh ya Ustadz, kalau kita tuh misalkan sholat di saat kita sedih atau apa gitu Ustadz. Apakah harus sholat tertentu yang kita lakukan Ustadz? Dan itu tuh apakah dengan begitu kita ikhlas ya Ustadz ya? Karena kita sholat memang dalam kondisi kita lagi bukan karena kita memang harus melakukan sholat itu, tetapi karena kita butuh gitu Ustadz. Apakah itu tuh harus dengan sholat tertentu atau bagaimana Ustadz? Dan itu tuh ikhlas gak dengan kayak begitu Ustadz? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama, kalau kita sedih ya, dilihat dulu sebabnya. Sebab apa itu sedih? Kalau sedih karena perkara dunia, itu lupain ya. Nggak layak kita bersedih dengan perkara dunia. Sewajarnya maksudnya ya, sewajarnya. Kalau kita sedih tapi nggak jelas sebabnya apa, itu biasanya pengaruh dosa yang kita nggak kerasa. Dosa pernah ngomongin orang, pernah nyakitin orang, atau pernah nggak sopan sama orang dan lain sebagainya. Pernah merebut hak orang dan sebagainya. Kita istighfar ya. Terus kalaupun mau sholat, nah itu dicontohkan oleh Nabi kita ya. Kalau beliau menghadapi perkara yang sulit, beliau sholat 2 rakaat. Dan kalau itu momennya pas sholat wajib ya, itu nggak masalah. Kita berdoa jadi lebih khusyuk misalnya. Atau terkait waktu-waktu tertentu, duha misalnya, atau tahajud. Tapi kalau tidak terkait dengan waktu tertentu, niatkan itu sholat sunnah mutlak. Dan itu insya Allah tetap dikategorikan ikhlas. Karena kita mengadu kepada Allah. Kita mencurahkan kesedihan kepada pihak yang tepat. Gitu. Kan ini ashku bathi wa huzni ilallah. Itu nggak masalah. Kalaupun tidak sholat, misal ya, tidak sholat, kita hanya berdiam diri terus menangis, meringkik kepada Allah, nah itu pun tidak mengapa. Jadi kalau itu bertepatan dengan waktu sholat tertentu, silahkan di sana baca doa setelah sholat. Kalaupun tidak, niatkan sholat sunnah mutlak. Baik, Allahu a'lam bishawab ya. Masih ada? Silakan yang lain yang ingin bertanya. Boleh bertanya, Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada penjelasan tentang niat yang ketika mengawali ibadah, kemudian dalam prosesnya, dan kemudian setelah akhirnya, Ustaz. Iya. Artinya amalan itu sudah lama sekali. Kemudian kita ingat
banyak hal yang mengganggu niat itu sehingga sepertinya benar-benar agak jauh ya dari niat yang ikhlas. Bagaimana cara memperbaikinya itu, Ustaz? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Yang pertama, ya tetap mujahadah kita ya. Terkait niat yang lalu itu, kalau banyak di sana cacat ya dalam niat, ya kita bertaubat kepada Allah dulu ya, istighfar dengan hal tersebut. Setelah itu kita banyak berdoa agar amalan kita diterima. Itu insya Allah dengan seperti itu kita akan tenang. Dan jangan dibikin was-was oleh syaitan. Amalan kamu nggak diterima, amalan kamu nggak diterima, kamu nggak ikhlas. Nah, jangan gitu. Selama penghalang-penghalang ikhlas sudah kita berusaha menghilangkan, riya, sum'ah, ujub. Udah setelah itu kita banyak berdoa supaya diterima amal itu. Dan ketika kita masih hidup, kita tinggal perbanyak lagi amalan yang lain. Jadi amalan yang lalu itu ya kita mohon ampun kepada Allah kalau dalam amalan itu banyak cacatnya, dan kita berdoa agar amalan itu diterima. Dan kalaupun ada bisikan itu nggak ikhlas dan sebagainya, itu nyahkan ya, itu barangkali was-was dari syaitan. Ya. Terus kita fokus juga kepada apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu loh. Karena bisa jadi di sisi Allah justru bisa lebih bernilai dari yang dulu itu. Kadang ada orang yang diberikan was-was oleh syaitan terkait hal itu, sehingga dia jadi banyak mikir ya, padahal saat ini mestinya bisa beramal gitu, bisa beramal lebih gitu. Tapi mikirin yang lalu itu, akhirnya waktunya habis. Cukup kita tadi mohon ampun kepada Allah, barangkali dulu ada riya, ada sum'ah, ada ujub, dan berharap berdoa kepada Allah, amalan itu diterima. Adapun nanti nasibnya, apakah amalan itu utuh atau sebagainya, itu wa amruhu ilallah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa jangankan untuk satu amal ya, untuk semua amal. Ya Allah, semoga Engkau menerima amal soleh saya sejak saya balik, apapun itu. Itu kita jamakkan seperti itu nggak masalah. Ya Allah, semoga Engkau menerima semua amalanku itu. Sambil kita membuang rasa-rasa tadi, riya, ujub, sum'ah, dan sebagainya. Walaupun waktu beramal itu kita sempat riya dan kita kan bertaubat. Dan perlu diingat kembali, amalan itu yang Allah nilai, innamal a'malu binniyah, kemudian ada juga hadis, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, tergantung endingnya seperti apa. Kalau endingnya kita banyak bertaubat, banyak berdoa agar diterima, ya itulah yang akan jadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ana kira cukup umum ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah. Silakan ditutup Ustaz. Taib, semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.